Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab, di mana kali ini kita akan membaca kitab yang berjudul Al-Muallimul Awwal, Al-Muallimul Awwal sallallahu alaihi wasallam, guru pertama sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan judul ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru pertama, guru peringkat teratas. Buku ini ditulis oleh Fuad bin Abdulaziz Salhub. Dalam buku ini penulis menyebutkan banyak hal, diantaranya terkait dengan bagaimana karakter seorang guru dan bagaimana juga metode dalam mengajar dan hal-hal lain. Insya Allah banyak bermanfaat untuk kita sebagai guru, baik guru untuk anak-anak kita maupun guru untuk anak-anak didik kita. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Beliau mengatakan mihnatut ta'limi la tusawiha mihnata fil fadli warraf'ati. Mihnatut ta'lim la yusawiha mihnatu fi al-fadl wal rif'ah. Bahwasanya derajat ataupun keutamaan dalam mengajar tidak ada yang bisa menyamakan, tidak ada satupun yang bisa menyamakannya dalam terkait dengan keutamaan dan keutamaan dan kemuliaan. Wa wazifatul muallim min asyrafil wazaif wa a'laha. Dan tugas sebagai seorang guru merupakan tugas yang paling mulia dan yang paling tinggi derajatnya. Wa kullama kanatil maddatul ilmiyyatu asyraf wa anfa irtafa'a sahibuha syarafan wa rif'atan. Setiap kali materi yang diajarkan itu semakin mulia, materi yang diajarkan, maka semakin mulia juga orang yang mengajarkannya. Semakin tinggi posisi ilmu pada diri manusia tersebut, semakin besar manfaatnya ilmu yang diajarkan itu kepada umat manusia, otomatis kemuliaan derajat orang yang mengajarkan juga semakin mulia. Derajatnya juga akan semakin tinggi. Wa asyraful ulum 'alal itlaqi ulum syar'iyyah. Sementara ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lain adalah ilmu syariat.
Summal ulumul ukhra kullu bihasbih. Setelah itu barulah ilmu-ilmu yang lain menurut manfaatnya terhadap umat manusia. Artinya begini ikhwah. Seorang guru itu adalah mengajarkan, mereka adalah orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mentransfer ilmu kepada anak didiknya. Tentunya dalam pembicaraan ini kita tidak hanya membatasi guru dalam artian di madrasah, enggak. Kita membicarakan guru di sini yaitu semua siapa saja yang bertugas mengajarkan kepada orang lain. Baik dia mengajarkan hal itu kepada anak kandungnya sendiri maupun mengajarkan hal itu kepada anak didiknya atau juga mengajarkan kepada teman-temannya. Maka semua itu termasuk dalam kategori guru. Seorang guru merupakan orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan derajatnya, ya, kemuliaannya itu juga sangat terkait dengan ilmu yang diajarkan. Semakin mulia ilmu yang diajarkan, semakin besar manfaat ilmu tersebut terhadap manusia, terhadap orang-orang yang diajarkan, maka otomatis guru tersebut pun semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semakin tinggi pula posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama seorang guru yang mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Mengapa demikian? Karena tidak ada ilmu yang lebih mulia melebihi ilmu syar'i. Seorang yang mengajarkan akidah yang lurus kepada anak didiknya, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak didiknya, mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara menutup aurat, bagaimana sikap kita terhadap teman, bagaimana muamalah kita terhadap para tetangga misalnya, bagaimana bakti kita kepada orang tua, bagaimana penghormatan kita kepada orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda usianya. Ini semua ikhwah merupakan ilmu yang kita dapati dalam ilmu syariat. Demikian. Dan satu hal yang penting untuk kita ketahui bahwasanya tidak ada tidak ada yang baik kecuali baik menurut penilaian syariat. Dan yang salah itu adalah yang salah menurut penilaian akhirat, menurut penilaian syariat. Demikian ikhwah. Jadi syariat itu merupakan standar dalam menilai sesuatu itu salah atau benar. Barometer, timbangan untuk menilai mana yang salah dan mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian ikhwah. Ya, otomatis karena ini sebagai timbangan barometer yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, otomatis mereka yang mengajarkannya akanlah sangat bermanfaat terhadap orang-orang yang diajarkan. Tentunya sudah barang tentu orang yang mengajarkan juga adalah orang-orang yang paling mulia dibandingkan orang-orang yang mengajarkan ilmu-ilmu yang lain. Si A mengajarkan matematika, si B mengajarkan bagaimana bertauhid, bagaimana cara memahami tauhid dengan benar. Ya tentu kita katakan masalah akidah itu jauh lebih penting dibandingkan matematika. Si A mengajarkan misalnya bahasa Indonesia, si B mengajarkan bahasa Arab yang tujuannya agar dia ataupun anak-anak muridnya yang diajarkannya bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Tentu kita katakan si B lebih mulia ketimbang si A. Demikian, karena si B mengajarkan ilmu syar'i. Si A mengajarkan
bagaimana cara berwudu dan bagaimana cara melaksanakan sholat. Si B mengajarkan bagaimana teori dalam bagaimana cara berenang misalnya. Ya kita katakan ya si A lebih mulia dibandingkan si B. Kenapa? Ilmu yang diajarkan itu jauh lebih penting, jauh lebih bermanfaat ketimbang ilmu yang diajarkan oleh si B. Kita nggak katakan bahwasanya ilmu yang diajarkan si B itu tak bermanfaat. Ada manfaatnya, tapi jelas akan berbeda jika kita bandingkan kedua manfaat tersebut. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, seorang guru derajatnya dan kemuliaannya itu sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan ilmu yang diajarkannya kepada anak-anak didiknya. Semakin tinggi ilmu tersebut, semakin bermanfaat ilmu tersebut, maka derajatnya pun akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal muallimu idza akhlasa 'amalahu lillah wa 'ana bi ta'limihi naf'an nas wa ta'limul khair. Dan tentunya seorang guru jika dia ikhlaskan dirinya, mengikhlaskan amalannya karena Allah, kemudian yaitu dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi manusia, mengajarkan mereka kebaikan, tentunya itu merupakan seorang yang memang benar-benar diharapkan Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Liqaulin Nabi SAW fil hadis sahih, berdasarkan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Baik. Tadi telah kita katakan bahwasanya semakin tinggi derajat ilmu yang diajarkan, semakin banyak manfaat yang diajarkan pada orang lain, maka ilmu tersebut akan semakin tinggi dan otomatis yang mengajarkannya juga semakin mulia. Ingat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengajarkan tersebut, seguru yang mengajarkan ilmu yang mulia tersebut, akan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah jika dia mengajarkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tak mengharapkan apapun. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat dan dengan niat masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wala'alla hadisu Abi Umamah radhiyallahu anhu yubayyinu lana fadla ta'limul khair. Semoga hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu dapat menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaan dalam mengajarkan kebaikan. Ikhwah, ingat, tadi telah kita sebutkan bahwasanya yang baik itu adalah yang dipandang baik oleh syariat, dan buruk adalah yang dipandang buruk oleh syariat. Ya. Jadi ketika seorang itu mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan, berarti dia sedang mengajarkan sesuatu yang mulia. Yaqulu, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlas samawati wal ard hatta namlatu fi hujriha wa hatta al-hut fil bahri la yusalluna 'alal muallimin nas khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan semut-semut yang ada di lubangnya, yang di sarangnya, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, seluruh mereka bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Bayangkan ikhwah, ya, bersalawat. Ya, bersalawat artinya kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada seseorang, artinya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Apabila malaikat bersalawat kepada untuk seseorang, berarti malaikat itu sedang berdoa mohon kepada Allah untuk mengampuni dosa orang tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi semua dari mulai Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kemudian hewan-hewan, penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan
semut yang ada di lubangnya. Tentu ikhwah ribuan ini udah, ya, bukan ribuan lagi, bahkan triliunan. Demikian juga ikan-ikan yang ada di lautan. Bayangkan berapa triliun ekor ikan-ikan yang ada di lautan, dari mulai yang paling besar sampai yang sekecil-sekecilnya. Semua mereka mendoakan, ya, mendoakan seorang guru yang mengajarkan kebaikan pada orang lain. Wa Muhammadul muallimu la taqtasiru ala tarhil maddatil ilmiyyati ala tullabi faqat. Urgensi seorang guru tidak hanya terbatas dalam mengajarkan ilmu tersebut saja kepada murid-muridnya. Bal hiya muhimmatun asiratun wa syaqqatun. Bahkan ini merupakan urgensi yang sulit, perlu perjuangan. Wa yasiratun ala man yasaraha Allah alaihi. Dan dia hanya mudah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Fahiyya tatatallabu minal muallimi sabran wa amanatan wa nashan wa riayatan liman tahtahu. Dan ini menuntut seorang guru agar dia memiliki jiwa sabar, amanah, nasihat, dan memperhatikan, mengayomi orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Walau adatna malladhi yanbaghi tawaffarahu fil muallimi ma yanbaghi tuwaffiruhu fil muallimi la tala binal maqam. Seandainya kita tuliskan semua hal yang harus dipenuhi oleh para guru, apabila kata tuliskan semua perkara yang selayaknya dilakukan oleh seorang guru, tentunya pembahasan kita ini akan terlalu panjang. Wa qabla an nadkhulu fi fusul hadzal bab, uhibbu an anwihi ila mas'alatin anuhu ila mas'alatin tuwaddihu maqsuda hadzal kitab. Sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini, penulis mengatakan, sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini, aku ingin mengisyaratkan pada masalah yang bisa menjelaskan tujuan penulisan kitab ini. Wa huwa annani ja'altu min af'alin Nabi sallallahu wa aqwalahu mustanidan li fi istinbati sifatil muallim, yaitu ya, aku telah menetapkan bahwasanya karakter seorang guru itu aku sandarkan sesuai dengan apa yang pernah dilakukan dan yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini penulis ingin, ketika beliau mengatakan karakter seorang guru adalah 1, 2, 3, 4, ya, beliau mengatakan bahwasanya tidak hanya sekedar itu, tetapi ada dalil dan dasar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Ketika dia mengatakan yang pertama, syarat seorang guru yang akan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat dia menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama yaitu ikhlas. Kemudian setelah ikhlas, si penulis akan menyebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ikhlas. Jadi keikhlasan yang dimaksud, poin yang dimaksud yaitu berdasarkan hadis yang dia ketahui, berdasarkan hadis yang dia cantumkan. Oleh karena itu ikhwah, sesuatu yang layak, yang harus dipenuhi oleh seorang guru, ya, syarat-syarat itu semua beliau sandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa turuqut tadrisil mukhtalifah, demikian juga dengan tata cara, metode pengajaran yang berbeda-beda. Wa dzalika li'anna lana fi Rasulullah sallam uswatun hasanah. Karena bagi kita yang menjadi suri tauladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam semua lini kehidupan. Termasuk dalam masalah memberikan pengajaran kepada anak-anak murid, memberikan pengajaran kepada anak-anak kita sendiri. Beliau adalah orang yang paling, ya,
Beliau adalah orang yang paling guru dibandingkan guru-guru yang lain. Dan kita sudah lihat bagaimana hasil daripada anak didik mereka, anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai generasi yang Rasulullah SAW didik adalah generasi yang terbaik, ya, dibandingkan generasi-generasi yang lainnya. Apa kata beliau? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku. Summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, summal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya. Itu ikhwah. Itu hasil didik Rasulullah SAW. Mereka adalah alumni madrasahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka yang alumni ini mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang terdahulu, yang lebih dahulu masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan orang ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha, dan Allah siapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka adalah hasil daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, kalau Anda ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Anda harus bahagian daripada as-sabiqul awwalun minal muhajir ansar. Anda jika ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Anda harus menjadi bahagian dari orang-orang yang pertama masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansar. Apakah ini memungkinkan? Tentu tidak. Ya, mereka sudah lewat. Tapi ikhwah, ingat kelanjutan ayat. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Kalau kita ingin menjadi muhajirin ataupun ansar, suatu hal yang sudah nggak bisa, yang tidak mungkin lagi kita lakukan. Tapi kita masih bisa menjadi walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, dengan cara seperti ini, yang mengikuti para sahabat, mereka juga bisa mendapatkan ridhonya Allah. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Itulah hasil didik, ya, hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Famarra al-muslimuna hasanah, fahuwa 'indallahi hasanah." Apa saja yang dilihat oleh para sahabat baik, maka itu juga nilainya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sampai menjadi standar sebuah kebaikan. Kalau sahabat mengatakan itu baik, maka berarti itu memang baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya bagaimana luar biasanya alumni dari madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, seorang guru itu memang sangat membutuhkan hal-hal yang dapat memudahkan mereka untuk mentransfer ilmunya, dan tentunya tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi bermanfaat bagi orang yang diajar. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seorang guru, mereka tertuntut harus sabar, harus amanah, harus sering memberikan nasihat, harus perhatian ataupun mengayomi orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Seandainya karakter-karakter yang harus dilakukan oleh seorang guru kita tuliskan semuanya, tentu pembahasan ini akan terlalu panjang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, intinya bahwasanya semua itu ada dasarnya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik pertama. Ya, beliau adalah yang menjadi uswatun hasanah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian.
Wali annahu sallallahu muallimul awwal alladhi 'allama wa rabba sahabatahu fakanu khairu tullabi li khairil muallim. Dan beliau adalah seorang guru yang pertama mengajarkan, mendidik sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabat ini menjadi orang-orang yang terbaik. Murid terbaik tentunya dikarenakan muncul dari mana? Murid terbaik akan terlahir dari seorang guru yang terbaik. Ya. Murid yang terbaik akan muncul dari seorang guru yang terbaik. Dan dia adalah Rasulullah SAW. Siapa murid yang terbaik? Dia adalah sahabat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya pengaruh guru itu sangat kuat, ya. Pengaruh guru itu sangat kuat bagi anak didik. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 151, "Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus engkau, ya. Sebagaimana kami telah mengutus fikum rasulan di kalangan kalian seorang rasul, minkum dari kalangan sendiri, yatlu alaikum ayatina, di mana para rasul tersebut telah membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, mereka juga mensucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan dia juga mengajarkan kepada kalian kitab-kitab dan hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia yang telah mengajarkan kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui. Wala'allaka ba'da tutali'u kitabana hadza, semoga setelah engkau membaca buku saya ini, yatabayyana laka annama adahu manzaru tarbiyati wa ta'limi min ihdathi turuki wa asalibil mutanawwi'ati fit tarbiyati ta'lim laysa bimustaqimin lahum wala musallamu bihi ala kulli hal. Semoga setelah membaca buku ini jelaslah bagi Anda bahwasanya anna man idda'a manzaru at-tarbiyata wa ta'lima, bahwasanya barang siapa yang mengklaim dirinya sebagai pengamat pendidikan dan pengajaran dari cara-cara metode-metode yang berbagai macam, ya, berbagai macam, dengan berbagai macam metode pengajaran yang bukan dari Rasulullah SAW, maka itu berarti laisa bimustaqimin lahum, berarti itu tidak baik, ya, tidak lurus. Wala musallama ala kulli hal, dan tidak bisa diterima dalam semua hal. Bal innal muallimil awwal sallam sabaqahum bidzalik. Bahkan guru yang pertama, ya, guru yang pertama yang sudah terlebih dahulu melakukannya. Begini ikhwah, barang siapa yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang telah memiliki metode pengajaran yang terbaru, barang siapa yang mengklaim bahwa dialah orang yang menemukan metode tarbiyah, pengajaran yang terbaru, ya, dengan berbagai macam metodenya, ketahuilah fahadha laisa bimustaqimin lahum, sebenarnya ini tidak, kurang benar, kurang tepat, ya, dan kurang bisa diterima. Kenapa demikian? Karena sebenarnya setiap metode pengajaran yang terbaik itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan dia orang yang pertama. Bal innal muallimal awwal sallam sabaqahum bidzalik bi 14 qarnan. Bahkan sesungguhnya Rasulullah SAW seorang guru pertama, beliau sudah lebih dahulu 14 abad yang lalu mengajarkan metode pengajaran itu kepada murid-muridnya. Wallahu muwaffiq. Demikian ikhwah,
rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, kita masuk pada qismul awal, bagian yang pertama. Bagian pertama ini penulis menyebutkan sifatun yambaghi tawaffuruha fil muallim. Ada beberapa sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Ada sifat-sifat ataupun karakter yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi di sini keberhasilan dalam menanamkan kebaikan itu ikhwah, itu bukan dimulai dari murid, tapi yaitu gurunya terlebih dahulu. Ya. Gurunya terlebih dahulu, karena mereka pelaku untuk mendidik, pelaku pendidik. Mereka adalah praktisi dalam pendidikan. Jadi gurunya, apabila gurunya sudah memenuhi syarat, maka insya Allah keberhasilan itu akan lebih dekat ketimbang guru-guru yang mengajar tidak memenuhi syarat. Ya. Sifatun yang bagi tawaffuruha fil muallim. Sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama al-ikhlasu. Yang kedua as-sidqul muallim, yaitu kejujuran dalam mengajar. Kemudian mutabaqatul qaul amal, sesuai yang menyesuaikan antara ucapan dengan perbuatan. Al-adl wal musawat, bersikap adil. At-tahalli bil akhlaqil fadilati wal hamidah, hendaklah dia menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tawadhu'ul muallim, seorang yang bertawadhu, syuja'a, yaitu juga seorang pemberani. Mizahul muallim wa talamizihi, bagaimana seorang guru itu bercanda dengan murid-muridnya. As-sabru, demikian juga seorang guru itu harus sabar. Wahtimal ghadab, mampu menahan emosi. Kemudian tajannubul kalam fahsyal badi, dan hendaklah dia hindari dirinya dari ucapan-ucapan yang keji. Istisyaratul muallim li ghairi, demikian juga harus sharing dengan guru-guru yang lain. 11 karakter ini insyaallah akan kita bahas satu persatu dalam kajian kita, yaitu al-muallimul awwal sallallahu alaihi wasallam, hanya ada di Rosyad TV insyaallah. Demikian ikhwah sebagai muqaddimah, ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat sebagai gambaran bagi kita apa isi buku yang akan kita bahas. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.